Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak sebelumnya mengganggu waktunya. Kedatangan saya ke sini adalah dengan tujuan ingin mewawancarai Bapak, salah satu tokoh agama di daerah sini, mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara di negara Indonesia ini. Apakah Bapak berkenan saya wawancarai? Silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Langsung saja Bapak, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menurut Bapak tentang makna dan pengertian wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan dan bela negara, menurut Bapak, kebangsaan itu segala sesuatu, identitas seseorang yang berhubungan dengan negara, termasuk membela hal-hal negara. Itu jadi kebangsaan itu jadi segala identitas yang berhubungan dengan bangsa dan negara, termasuk membela negaranya, membela rakyatnya, dan yang lain-lainnya, termasuk ideologi yang berhubungan dengan negara. Itu yang dimaksud dengan kebangsaan. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak sikap yang untuk menunjukkan kita itu membela negara kita, juga mengetahui tentang wawasan kebangsaan kita? Sikap yang ditunjukkannya Pak? Sikap yang ditujukan kita harus terlihat tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satu contohnya, kan salah satu dasar negara Indonesia itu yang merupakan sangat potensial, yaitu Pancasila. Nah, kita harus bisa melestarikan dasar negara tersebut, ya, dengan kita menghalangi dari orang-orang yang akan merongrong itu Pancasila, yang mau menghancurkan Pancasila. Itu kita lari kepada Pancasila, kan di sana ada istilah toleransi, ya, toleransi beragama. Nah, disitulah sebagai pengamalan dari Pancasila. Itu. Kemudian, apakah Bapak mengetahui tentang isu-isu aktual saat ini, khususnya Bapak sebagai tokoh agama? Ya, sedikit tahu. Ya. Itu juga tahunya di berita-berita, yaitu di berita-berita, ya, diantaranya kita sudah mulai ada intoleransi antar umat agama. Kan seharusnya kita harus toleransi, saling menghormati di antara umat agama yang ada di Indonesia. Tapi sekarang rasa menghormatnya sudah merosot, yang akhirnya timbul konflik-konflik. Itu adalah isu yang betul-betul harus ditangani oleh pemerintah, karena itu membahayakan bangsa dan negara. Kemudian untuk isu-isu aktual selain di luar tentang keagamaan yang Bapak ketahui apa saja? Ya, kita kan sekarang juga mengalami isu aktual tentang COVID lagi, ya. Sedang virus COVID itu kadang-kadang isu-isu banyak berita-berita yang kurang valid gitu, ya. Kurang kebenaran, akhirnya hoax, akhirnya menimbulkan keraguan bagi masyarakat. Nah, menurut Bapak, sikap yang terkait isu-isu tersebut seharusnya itu seperti apa kita menyikapinya Pak, terkait isu-isu aktual itu? Seharusnya bagaimana yang baik itu? Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia, ya, harus menyimak, khususnya pemerintah harus menanganinya. Dan kita sebagai masyarakat seharusnya apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu untuk kebaikan rakyatnya. Ayat ulil amri itu, ya, ayat ulil amri. Jadi ikut terhadap pemerintah. Ya, mudah-mudahan kalau masyarakat sudah mengarah ke sana, ya, mudah-mudahan akan tercipta suatu keadaan yang damai gitu. Nah, terima kasih Bapak. Nah, itulah sedikit ini, ya, pengetahuan Bapak itu, ya, juga, ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Makan waktunya, maaf mengganggu. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teh, boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancara? Ya, boleh. Pertama-tama Teh boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penti
Fajarwati. Saya bekerja sebagai analis perekonomian di bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Untuk pertanyaan wawancara kali ini, saya ingin tahu apakah Tete tahu makna dan pengertian wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Sedangkan kalau bela negara yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa Tete juga tahu sikap-sikap apa yang menunjukkan wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau wawasan kebangsaan misalnya sikapnya kita harus tahu tentang sejarah bangsa, harus bisa membangun semangat kebangsaan yang diwujudkan dalam karya nyata agar misalkan dapat menangkal ancaman narkoba, terorisme, cyber war, dan paham radikal dan lain-lain. Sedangkan kalau bela negara misalkan sikapnya kita sebagai PNS itu harus bekerja sesuai kemampuan dan profesinya. Lalu harus cinta pada tanah air, harus ada kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, lalu harus ada sikap rela berkorban dan memiliki kemampuan awal bela negara seperti contohnya disiplin, ulet dalam bekerja, jujur. Kalau untuk isu aktual yang ada sekarang ini, dengan background Tete sebagai PNS, apakah Tete tahu isu aktualnya? Misalkan tentang korupsi ya, yang dekat-dekat dengan PNS, lalu hoax yang sekarang itu cyber war bisa. Kalau tentang hoax gitu, pengetahuan apa yang Tete tahu tentang hoax yang beredar sekarang? Ya, jadi kita tidak gampang percaya dengan isu yang asal beredar. Jadi kita tuh harus menyaring informasi yang beredar, lalu sebelum men-share kembali. Soalnya hoax di zaman sekarang itu bukti nyata untuk menghancurkan pribadi masing-masing, bahkan menghancurkan negara. Untuk sikap terkait isu aktual yang terjadi, menurut Teteh bagaimana kita menyikapinya? Ya misalkan kayak hoax gitu, kita pertama harus hati-hati dengan judul provokatif dan baca keseluruhan isi informasi atau berita, jangan setengah-setengah gitu. Lalu yang kedua, jangan mudah percaya dengan foto atau video yang beredar. Lalu yang ketiga, hati-hati membagikan informasi atau berita yang Anda baca. Sebelum itu benar-benar aktual terjadi, jangan langsung men-share lagi gitu. Jadi zaman sekarang ini yang bahaya itu tangan kita gitu. Itu aja sih. Kayak gitu, cukup sekian menurut saya wawancaranya. Terima kasih Teh Fenty. Iya, sama-sama. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Denang Rahmanto Mulyo, CPNS Kabupaten Garut, peserta Latsar gelombang 11 angkatan 42 Pusikmin Polri, akan mewawancara Azhara Rahmani, seorang siswi sekolah dasar di Garut, kelas 6 sekolah dasar di Garut, terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Azhara sudah siap? Ya. Azhara tahu apa itu wawasan kebangsaan? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Azhara tahu warna bendera Indonesia? Tahu. Apa warnanya? Merah putih. Kalau lambang negara Indonesia tahu? Garuda. Oh, pintar. Nah, itu namanya wawasan kebangsaan, pengetahuan tentang Indonesia. Nah, selanjutnya Om mau tanya, Azhara tahu nggak apa itu bela negara? Perang lawan musuh. Perang lawan musuh, iya. Ya kalau zaman dulu perangnya lawan
musuh kalau bela negara gitu. Nah, Azahra tahu nggak apa yang bikin negara itu jadi nggak aman? Apa yang bikin negara jadi kacau balau, nggak tentram? Tahu nggak? Perang. Perang atau teroris. Oh, perang atau teroris. Emang Azahra udah pernah lihat teroris di Indonesia? Udah. Oh, di mana? Di TV. Oh, di TV, di berita. Iya. Oh, Azahra takut nggak sama teroris? Takut. Oh, takut gitu. Nah, kan kalau tadi bela negara itu perang itu kan sudah zaman dulu ya. Sekarang kan udah nggak ada perang lagi lawan penjajah. Nah, kira-kira apa yang bisa Azahra lakuin sebagai pelajar untuk ikut membela negara Indonesia sekarang ini? Belajar. Belajar. Terus apa lagi selain belajar? Membersihkan lingkungan. Oke, terus ada lagi nggak selain itu? Berprestasi. Oh, berprestasi, iya, benar. Ya, sekarang Om mau tanya, kira-kira kalau ada teman Azahra nih yang mencontek di kelas gitu ya, apa yang Azahra lakukan? Nasihati. Oh, dinasehati gitu. Terus kalau misalnya ada temennya yang ranking 1 tapi Azahra nggak ranking 1, Azahra mau ngapain? Belajar. Belajar. Oh iya, pinter ya. Terima kasih ya Azahra ya. Ya, terima kasih. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman. Salah satunya keberagaman golongan sosial. Melalui wawancara dengan berbagai golongan sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap golongan sosial tersebut sudah mempunyai pengetahuan yang baik tentang wawasan kebangsaan dan dapat menyebutkan contoh-contoh dari aksi bela negara dengan tepat. Bahkan, implementasi dari nilai-nilai bela negara sudah mulai ditampilkan oleh berbagai golongan sosial yang diwawancarai tersebut. Wawasan kebangsaan dan bela negara memang sangat diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia karena menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI merupakan tugas seluruh rakyat Indonesia. Setiap lapisan masyarakat harus mempunyai kesadaran penuh tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan kesiapan mereka dalam melakukan bela negara. Upaya bela negara dapat dilakukan dimulai dari hal kecil dan dari lingkungan terdekat. Pengetahuan masyarakat terhadap isu-isu aktual yang sedang terjadi akan membuat masyarakat menjadi lebih peka terhadap AGHT yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Semakin peka masyarakat terhadap isu-isu aktual yang terjadi, akan membuat masyarakat itu menjadi lebih peduli terhadap kondisi negaranya dan membuat upaya pencegahan AGHT yang dapat dilakukan sedini mungkin.